Bapak Kiai Haji Baharudin. Yang kita hormati Bapak Pangdam 14 Hasanuddin, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Aster Kodam 14 Hasanuddin, Bapak Kolonel Infantri Arvin Dahlan. Yang kita hormati pula Bapak Dandim 1408 WS, Bapak Kolonel Kapolri Dewi Irbaya Sandra, Bapak Asisten Kota Makassar, serta para mubalik, pengurus masjid, beserta silaturahmi MUI hari ini yang sama kami hormati dan kami muliakan. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan sekali lagi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kehendaknya lah sehingga alhamdulillah kita semua diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa hadir di tempat acara yang sangat penting ini dalam rangka silaturahmi dengan Majelis Ulama dengan pemerintah Kota Makassar. Terkhusus kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa menghadapi dan melawan pandemi Covid-19 yang sedang mewabah di Kota Makassar ini. Bapak Ibu sekalian yang para hadirin acara silaturahmi ini, Covid-19 ini sebenarnya nggak sulit Pak kita selesaikan kalau kita ingin melaksanakan paling tidak 3 hal. Yang pertama tentu adalah kepatuhan Pak. Kita patuh mengikuti seluruh protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, seperti menggunakan masker dalam beraktivitas, menjaga jarak dalam berkegiatan, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi. Kalau semua masyarakat Makassar, semua elemen-elemen masyarakat Makassar mau patuh terhadap hal ini, tidak perlu kita takut dengan Covid Pak. Nggak mungkin dia bisa menjangkiti kita. Penyaluran Covid itu hanya melalui media droplet, melalui mulut, hidung, bahkan dikatakan melalui mata. Jadi kalau kita sudah pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, maka virus-virus yang berkeliaran ini akan mati begitu saja tanpa masuk ke tubuh kita. Yang persoalan sekarang, karena banyak masyarakat kita sudah tidak patuh, beraktivitas tidak pakai masker, disuruh jaga jarak, berpeluk-pelukan, disuruh cuci tangan, nggak cuci tangan. Maka merajalelalah Covid itu dengan leluasa masuk ke dalam tubuh kita. Akhirnya apa? Kita menjadi carrier atau pembawa virus. Kita beraktivitas lagi, nggak pakai masker juga, kena lagi. Itu kepatuhan yang utama, Pak. Kemudian faktor yang kedua apa? Adalah kejujuran, Pak. Kita harus jujur pada diri kita. Kalau kita sudah rasa-rasa demam-demam sedikit, kita laporlah kepada Pak RT. Pak RT, saya ini agak demam. Jangan sampai saya Covid, lebih bagus saya minta izin Pak, saya di rumah istirahat. Nah kalau kita melapor Pak RT bisa memberikan kita bantuan. Dia tahu warganya, oh ini ada wargaku satu ini lagi sakit, kesian. Ayo kita bantu apa yang bisa dibantu. Jangan sudah tahu demam, apalagi kalau sudah tahu positif, takut mengungkapkan, menyembunyikan diri. Yang lebih parah, kalau dia bergaul dengan orang-orang sehat dan tidak mau memberitahu
Orang-orang di sekitarnya bahwa saya positif. Apalagi sudah tidak pakai masker. Apalagi jaraknya udah deketan, Pak. Jadi kejujuran adalah satu faktor pendukung penting untuk memutus rantai ini. Kemudian yang ketiga, Pak, ini yang paling tidak kalah pentingnya, Pak, yang ketiga adalah kebersamaan, Pak. Kita harus merasa diri kita ini secara bersama-sama COVID ini adalah musuh kita, urusan kita, tanggung jawab kita. Jangan mengatakan COVID itu urusannya di pemerintah, urusannya dokter, urusannya siapa. Harus kita bersama-sama, nggak ada terkecuali, Pak. Semua kalangan masyarakat, semua unsur pemerintahan, semua masyarakat Makassar. Kalau kita bersama-sama melaksanakan, melawan, berupaya memutus rantai COVID ini, saya yakin dan percaya insya Allah masalah COVID bisa kita selesaikan. Kalau kita bersatu padu, nggak ada masalah yang tidak terselesaikan, Pak. Yang persoalan kalau kita tidak bersatu padu, apalagi kalau ada yang sengaja memecah-mecah kita secara untuk bisa bersama melawan COVID ini. Maka COVID-nya itu akan ketawa. Yang ditakutkan COVID itu kalau kita bersatu, kalau kita patuh, kita jujur, Pak. Nah, kalau kita sudah bersatu, kita jujur, kita patuh, itu COVID takut. Wah, di mana nih saya bisa masuk ini? Lebih bagus saya pergi ke daerah lain aja deh. Akhirnya alhamdulillah Makassar bisa bebas insya Allah nanti. Sehingga pada kesempatan ini terkhusus ya kehadiran para mubalik kita, para ustaz kita dari Majelis Ulama terkhusus Kota Makassar. Ya, saya ingin menyampaikan, mari kita bersama-sama melawan COVID-19 ini, Pak. MUI khususnya Kota Makassar adalah elemen penting di Kota Makassar. Adalah suatu organisasi keagamaan yang sangat dihormati oleh masyarakat Kota Makassar, yang sangat disegani, sangat didengar. Oleh karenanya izinkan saya atas nama pemerintah Kota Makassar mengajak MUI untuk bisa berada di dalam garda terdepan untuk kita memberikan edukasi, kita memberikan pemahaman kepada masyarakat kita untuk bisa patuh, jujur, dan bergerak bersama melawan COVID. Kalau MUI mau bergerak bersama-sama kita sebagai garda terdepan, saya yakin dan percaya masalah COVID ini bisa diselesaikan secara lebih cepat lagi. Karena sebenarnya sebagaimana tadi sudah disampaikan Bapak Ketua MUI Makassar, bahwa salah satu unsur penyelesaian COVID itu adalah doa, Pak. Kita di agama disebutkan doa dan ikhtiar itu adalah dua unsur untuk mencapai sesuatu. Kalau doa dan ikhtiar ini sudah bisa kita satukan di dalam penanganan COVID, akan lebih mudah lagi menangani COVID ini. Apalagi kita khususnya umat muslim, kita diharuskan, diwajibkan salat 5 waktu. Pada saat kita salat 5 waktu, pasti kita mencuci tangan, pasti kita mencuci mulut, pasti kita mencuci hidung, pasti mencuci muka. Jadi kalau kita melaksanakan syariat Islam kita tentang salat 5 waktu saja, itu sudah sangat besar pengaruhnya untuk menangani COVID, Pak. Kita edukasi masyarakat kita, jangan takut lawan COVID. Jangan kita merasa COVID itu aib. Bukan, Pak. Jadi COVID itu bukan aib. Tidak perlu kita malu, kita harus jujur. Dan berdasarkan data yang ada, hampir kurang lebih 70% orang yang positif COVID itu adalah tanpa gejala. Jadi tidak ada sakitnya, tidak kelihatan, Pak.
Rata-rata yang meninggal juga berdasarkan data yang kami terima adalah orang yang memang punya penyakit bawaan. Kalau bukan penyakit pernapasan, ada penyakit jantung, ya, diabetes, dan lain-lain sebagainya. Sehingga tadi saya berdiskusi dengan teman-teman pada saat perjalanan dari pencerangan disiplin maksa. Saya bilang nanti kalau bisa supaya masyarakat nggak takut, pengumumannya nggak dikatakan si A meninggal karena COVID. Jangan disebutkan si A meninggal karena penyakit jantung yang positif COVID. Gitu. Jadi penyakit jantungnya Pak, bukan COVID-nya. Supaya masyarakat itu tidak takut COVID, yang dia takut penyakit jantung. Jangan makan kolesterol, rajin olahraga, makan makanan bergizi. Faktanya begitu. Program Bapak Gubernur di dalam program wisata COVID itu sudah ratusan orang yang positif sudah sembuh Pak, tidak pernah menginjakkan kaki di rumah sakit. Karena memang tidak ada penyakitnya, tidak ada penyakit bawaannya, tapi positif. Makanya saya sampaikan tadi di dalam pengarahan Presiden Kermasa, saya ingin ke depan rumah sakit penanganan COVID Kota Makassar kalau bisa kosong Pak. Kalau bisa kosong, jangan dipenuh-penuhi. Makanya kami sudah berdiskusi, kita akan merumuskan suatu kebijakan di dalam penanganan COVID. Kita akan gerakan RT RW kita akan masifkan selain program desinfektan yang sudah dicanangkan tadi sebagai tindakan preventif, kita akan gerakan edukasi penanganan COVID masif kepada semua masyarakat. Karena terus terang Pak, ada juga provokator nih yang keliru pemahamannya menyampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat ada yang takut direpit, ya kan? Seakan-akan COVID ini aib, sehingga tidak mau jujur. Nah ini yang harus kita edukasi. Kita akan gerakan edukator-edukator untuk memberikan pemahaman ke masyarakat. Assalamualaikum. Nah salah satu edukator yang paling Alhamdulillah ampuh adalah teman-teman dari Majelis Ulama ini. Teman-teman dari Majelis Ulama bisa melakukan pendekatan spiritual ke masyarakat kita, pendekatan keagamaan di dalam memberikan pemahaman tentang COVID ini. Ada Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan kita punya perjalanan hidup. Jangan kita takut sama COVID, tetapi kita laksanakan protokol kesehatan. Itulah namanya doa dan ikhtiar Pak. Jangan berdoa semua saya jangan dikasih COVID, tapi buka mulut datang orang positif. Wah, tidak boleh juga tuh Pak. Itu namanya nggak usaha. Nah oleh karenanya pada kesempatan ini izinkan saya atas nama pemerintah Kota Makassar memohon dengan hormat, dengan sangat kepada Bapak Ketua MUI Kota Makassar, rekan-rekan Bapak Ibu yang kami muliakan, mubalik, pengurus masjid dan lain-lain sebagainya, organisasi-organisasi Islam. Mari Pak, kita bersama-sama menjadi edukator di tengah masyarakat. Kita memberi pemahaman ke masyarakat, mari kita patuh protokol COVID. Mari kita jujur tentang COVID dan mari kita bersama-sama hadapi. Insya Allah kalau ini kita lakukan, saya yakin dan percaya dalam 2 minggu 1 bulan insya Allah COVID bisa kita kendalikan dan kalau perlu kita tekan dan kita turunkan. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi COVID-19 ini bisa diangkat dari Kota Makassar dan masyarakat kita kembali bisa beraktivitas dengan normal kembali, ya, sehingga segala sesuatu bisa kita kerjakan kembali dengan baik. Akhirnya izinkan saya atas nama pemerintah Kota Makassar dan kita bersama-sama semua, ada Bapak Aster, ada Bapak Dandim, ada Bapak Ketua MUI, Pak Asisten, kita bersama-sama membuka acara silaturahmi wali kota Makassar bersama alim ulama, mubalik, pengurus masjid sekota Makassar yang dirangkaikan dengan diskusi kebangsaan pandemi COVID-19 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.